Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih pada Tuan Rahim Awang dan Tuan Moh Ridwan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 4932 sampai bab 4933. Pada saat ini di panggung tinggi, dua orang sudah babak belur dan memar, wajah mereka bengkak dan hidung berdarah, namun tidak ada satupun yang menggunakan teknik atau aura apapun. Di arena ini, menggunakan metode lain hanya akan menimbulkan cemoohan. Sekalipun berdarah dan terluka, tak ada teknik yang bisa digunakan untuk menyembuhkan, juga tak ada yang bisa menyerang lawan. Semuanya bergantung pada kekuatan, daya tahan, dan ketangguhan tubuh fisik. Ini sebenarnya cara yang bagus untuk menghasilkan uang. Chen Ping menyaksikan dua orang yang berkelahi di peron dan tiba-tiba mendapat sebuah ide. Kekuatan Chen Ping mungkin tidak sebanding dengan orang-orang ini, dan tingkat kekuasaannya pun tidak setinggi itu. Tetapi jika menyangkut ketangguhan tubuh fisik, tidak ada seorang pun yang dapat dibandingkan. Apa yang kau candakan? Cara yang bagus untuk menghasilkan uang? Ini bisa merenggut nyawamu. Platform setinggi 100 meter ini, jika kamu jatuh darinya tanpa menggunakan teknik atau aura apapun, bisakah kamu menahannya? Pria paruh baya itu melihat bahwa Chen Ping benar-benar ingin mendapatkan uang dengan bertarung di arena dan angkat bicara. Apa? Kau juga tidak diperbolehkan menggunakan teknik atau aura apapun saat turun dari panggung. Chen Ping tidak bisa berkata apa-apa. Melompat dari platform setinggi 100 meter hanya dengan daging dan darah, bukankah itu gila? Seberapa kuat pun tubuh kita, melompat dari ketinggian 100 meter kemungkinan besar akan membuat kita menjadi seperti tumpukan bubur. Ada formasi yang membatasi di panggung, sehingga mustahil untuk menggunakan teknik atau aura. Hanya setelah pemenang ditentukan dan formasi diangkat, seseorang dapat turun dengan mudah. Namun banyak orang, sebelum pertandingan berakhir, terjatuh dari panggung dan berubah menjadi bubur. Hanya dengan beberapa koin abadi, kau akan kehilangan nyawamu. Apakah kau masih berpikir itu uang mudah? Pria paruh baya itu bertanya. Aturan ini dapat diterima, aku bisa menerimanya. Chen Ping mengangguk. Teman Chen, apakah kamu berpikir untuk mencobanya? Xiu Rui bertanya. Tentu saja, dengan sesuatu yang menyenangkan ini, aku harus mencobanya. Chen Ping mengangguk. Anak muda, aku sarankan kamu untuk tidak mencobanya. Lihat bentuk tubuhmu, kamu mungkin tidak akan bisa menahan 2 pukulan di atas sana. Ini baru pertandingan pertama, masih ada 9 pertandingan lagi. Bahkan jika menang, Anda harus terus menghadapi penantang berikutnya. Kau tidak akan bertahan lama. Jika kau ingin mencoba, pilihlah saat yang tepat, ketika orang di atas panggung telah bertarung 2 kali dan kelelahan, barulah naik ke atas. Hal-hal ini memerlukan otak. Kekuatan kasar saja tidak akan menang. Pria paruh baya itu menawarkan nasihat kepada Chen Ping. Tidak pernahkah ada seorang pun yang berdiri di panggung sampai akhir? Chen Ping bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja, tetapi sekarang ini seringkali dicurangi secara diam-diam. Dengan metode ini, seseorang bertarung dalam 10 pertandingan dan bisa memasuki istana penguasa kota. Orang-orang tahu apa yang sedang terjadi, jadi mereka datang untuk menonton tontonan itu. Sejauh yang saya ketahui, dalam ribuan tahun,
Hanya 3 orang yang berdiri di panggung sampai akhir tanpa berbuat curang. Kau harus mengerti, tanpa teknik atau aura, semuanya tentang kekuatan fisik, tidak ada hubungannya dengan alam. Kata pria paruh baya itu. Chen Ping menganggapnya lucu. Jadi, alam surga juga punya tipu daya seperti itu, sama seperti dunia sekuler dengan tender yang curang dan penawar palsu. Pemenangnya sudah ditentukan sebelumnya, jadi apa gunanya pertandingan seperti itu? Jika memang begitu, kompetisi ini sama sekali tidak ada gunanya. Xiu Rui tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek. Apa yang kau tahu? Beginilah cara dunia bekerja. Lihat mereka berdua di peron. Mereka babak belur dan terluka, tapi semuanya palsu. Pria berjubah berhias itu, dia adalah Long Qi, tuan muda keluarga Long di kota Badak, jadi dia dijamin menang kali ini. Semuanya sudah diatur, orang-orang yang naik sudah dipilih sebelumnya, semua orang tahu, dan tidak ada orang lain yang akan maju. Kau harus memberikan wajah pada keluarga Long, atau kau tidak akan bisa bertahan hidup di Rhino City. Pria paruh baya itu menjelaskan tanpa lelah kepada Chen Ping dan yang lainnya, mungkin untuk memamerkan pengetahuannya. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Wah! Pada saat itu, erangan teredam terdengar, dan salah satu petarung terjatuh di panggung, sementara yang bernama Long Qi berdiri tegak. Tuan muda Long sungguh hebat, Tuan muda Long pasti menang, Tuan muda Long sungguh hebat. Dalam sekejap, kerumunan di bawah bersorak, berteriak-teriak liar. Bahkan pria paruh baya tadi berteriak sekeras-kerasnya, memuji Long Qi. Tahu itu palsu? Kenapa kamu masih bersorak? Chen Ping melihat pria paruh baya itu berteriak dan bertanya dengan bingung. Jika mereka tahu itu curang, mengapa repot-repot memuji dan menyebutnya hebat? Apa yang kau tahu? Teriak saja, kau akan segera melihatnya. Pria paruh baya itu mendesak Chen Ping dan yang lainnya untuk bergabung. Di peron, Long Qi menghadapi sorak-sorai penonton, tampak puas, matanya dipenuhi dengan kesombongan. Hadiah. Atas perintah Long Qi, seseorang dari sisi kerumunan mengeluarkan kantong penyimpanan dan mulai melemparkan koin abadi. Kerumunan orang menjadi heboh, dengan panik berebut koin. Chen Ping menyaksikan, benar-benar tercengang. Apa-apaan ini? Mempertaruhkan segalanya untuk naik ke alam surga, hanya untuk merendahkan diri dan menyanjung orang lain? Mereka kurang memiliki keberanian dibandingkan orang biasa. Semua orang membungkuk untuk mengambil koin-koin itu. Karena terkejut, bahkan Xiu Rui pun berjongkok dan ikut dalam perebutan itu. Pria besar dan lelaki bermata biru itu juga membungkuk. Pada saat itu, semua orang kecuali Chen Ping dengan putus asa mengambil koin dari tanah. Chen Ping berdiri menonjol seperti seekor burung bangau di antara ayam-ayam, tidak menunjukkan minat apapun pada koin-koin yang berserakan. Long Qi, di atas peron, memperhatikan Chen Ping yang tengah menatapnya. Tatapan mereka bertemu, dan Long Qi merasakan kegelisahan yang aneh. Saat formasi platform dinonaktifkan, petarung yang kalah melompat turun. Siapa berikutnya? Teriak Long Qi. Siapa berikutnya? Teriak Long Qi lagi. Seketika, seseorang melompat ke peron. Tanpa sepatah kata pun, tinju dan tendangan kembali terjadi dan Long Qi menang. Penonton kembali memuji, beberapa bahkan memanggil Long Qi dengan sebutan kakek. Lagi pula, keluarga Long berkuasa dan kaya, sedikit sanjungan dapat menghasilkan sedikit keuntungan. Long Qi bersukaria dalam pujian itu,
menyuruh anak buahnya melempar koin setelah setiap kemenangan. Tetapi setiap kali Chen Ping berdiri tegak, tidak pernah sekalipun membungkuk. Long Qi semakin penasaran terhadap Chen Ping meski tatapannya menajam. Hadiah yang diterimanya diabaikan oleh Chen Ping, merupakan tamparan di wajah, tanda tidak hormat. Jadi, Long Qi sudah memutuskan bahwa setelah pertandingan, dia akan mencari tahu siapa Chen Ping ini dan apa latar belakangnya. Dengan cara ini, Long Qi mengalahkan 8 lawan berturut-turut, mendekati tantangan 10 pertandingan tanpa menyerah. Namun pada pertandingan ke-9, Long Qi mengamati kerumunan di bawah dan berkata, "Siapa berikutnya?" Seseorang hendak berbicara, tetapi Chen Ping memotong terlebih dahulu. "Saya akan mencobanya." Dengan itu, Chen Ping melompat ke peron. Alis Long Qi sedikit berkerut, menatap tajam ke arah Chen Ping. Yang lain tercengang, menatap Chen Ping di peron, dan berkata, "Siapa anak ini? Apakah dia tidak tahu aturan? Berani mengganggu pertandingan Tuan Muda Long? Apakah dia sudah bosan hidup? Orang ini, apakah dia mencoba mengambil keuntungan melihat Tuan Muda Long telah bertarung 8 kali?" Kerumunan ramai membicarakan kemunculan Chen Ping yang tiba-tiba. Pria paruh baya itu menoleh ke Xiu Rui. "Apakah kalian berdua bersama?" "Ya." Xiu Rui mengangguk. "Kalau begitu, sebaiknya kau cari teman baru. Anak ini sudah tamat, sudah menyinggung keluarga Long, dia sudah mati." Pria paruh baya itu menasihati Xiu Rui. "Mungkin tidak. Mungkin latar belakang teman Chen bahkan lebih besar dari Tuan Muda Long itu." Xiu Rui tersenyum tipis. Bersambung.